Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renan Saputra, bernomor NPM 22032010147 dari program studi Teknik Industri. Jadi saya akan mempresentasikan seminar MBKM dengan program ELI pada PT Platinum Ceramics Industry dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Insinyur Iriani, Magister Manajemen Teknik. Pada PT Platinum Ceramics Industry, saya masuk pada Departemen Teknik dengan mentor perusahaan saya yaitu Bapak Nugroho Wahyu Widodo, Sarjana Teknik. Lalu kita masuk pada profil perusahaan. PT Platinum Ceramics Industry atau PT PCI merupakan salah satu perusahaan manufaktur keramik terkemuka di Indonesia yang berfokus pada produksi ubin atau keramik lantai dan dinding untuk memenuhi kebutuhan sektor residensial, komersial, hingga proyek berskala besar. Perusahaan ini menghasilkan beragam, beragam produk keramik dengan variasi ukuran desain serta spesifikasi teknis yang disesuaikan dengan pengembangan tren dan permintaan pasar. Produk PT PCI dipasarkan melalui merek utama yaitu Platinum Ceramics dan Asia Tile yang yang telah dikenal luas oleh masyarakat karena mutu produk yang konsisten serta inovasi yang terus dikembangkan. Dalam menjalankan proses produksinya, PT PCI menerapkan sistem pengendalian mutu yang ketat pada setiap tahapan proses, sehingga produk yang dihasilkan mampu memenuhi standar kualitas baik nasional maupun internasional. Lalu kita masuk pada visi misi perusahaan, menjadi, menjadi perusahaan keramik yang utama dan dominan dengan jangkauan global melalui pertumbuhan yang berkelanjutan dan kepemimpinan dalam menyediakan layanan produk dan antusiasme terhadap pelanggan. Kami berupaya menciptakan nilai dan memberikan kepuasan bagi para pelanggan kami dengan meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup mereka. Kami lakukan hal ini dengan menyediakan layanan yang prima dan serangkaian jenis keramik yang memiliki nilai tambah yang mampu memberi keuntungan bagi perusahaan dan partner kami. Lalu kegiatan yang ada di Departemen Teknik yaitu Departemen Teknik atau Maintenance pada Platinum Ceramics Industry yang berperan dalam perawatan, perbaikan, dan pengawasan mesin produksi. Kegiatan yang dilakukan meliputi preventive maintenance, penggantian komponen mesin, serta pemahaman sistem kerja, isi line, press mesin, dan conveyor system. Berikut mesin yang digunakan untuk memproduksi keramik atau ubin. Yang pertama yaitu jaw crusher yang digunakan pada tahapan pertama yaitu raw material, yang kedua yaitu arumil, yang ketiga yaitu conveyor belt, yang keempat waiting box, yang kelima turbo blower, yang keenam continuous mill, yang ketujuh ball mill, yang kedelapan spray dryer, yang kesembilan press mesin, yang kesepuluh horizontal dryer, yang ke-11 glazing mesin, yang ke-12 kiln, dan yang terakhir yaitu isi line atau packing mesin. Jenis keramik yang diproduksi yaitu keramik lantai ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan interior rumah maupun bangunan komersial. Pada PT Platinum Ceramics Industry, keramik lantai tidak hanya memberikan nilai estetika yang menarik, tetapi juga keandalan dan ketahanan yang tahan lama. Sehingga menjadi pilihan favorit bagi konsumen yang mengutamakan kualitas dan desain dalam pembangunan ruang lantai. PT Platinum Ceramics Industry juga memproduksi keramik lantai dengan berbagai ukuran dan desain seperti 3x60 cm, 50x50 cm, 40x40 cm,
60 kali 60 cm dan yang paling besar yaitu 80 kali 80 cm. Lalu kita masuk pada judul studi kasus yang saya ambil untuk laporan laporan magang yang akan saya pakai. Dengan judul Implementasi MTTR atau Mean Time to Repair dan MTBF atau Mean Time Between Failure untuk mengetahui jarak rata-rata perawatan terhadap mesin press pada PT X atau Platinum Ceramics Industry. Dengan latar belakang masalah yaitu penelitian dilakukan dengan metode Mean Time Between Failure atau MTBF dan Mean Time to Repair atau MTTR untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat keandalan mesin press serta efektivitas seperti preventive maintenance pada proses pemeliharaan yang diterapkan perusahaan. Perhitungan MTBF digunakan untuk mengetahui rata-rata waktu mesin press beroperasi sebelum mengalami kerusakan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan tingkat keandalannya dan menentukan interval pemeliharaan preventif maintenance yang tepat. Serta sementara itu, pengukuran MTTR memberikan informasi mengenai rata-rata waktu perbaikan yang diperlukan setiap kali mesin mengalami gangguan. Nilai ini penting untuk mengevaluasi kecepatan penanganan kerusakan, kesiapan teknisi, serta efisiensi prosedur perbaikan yang berjalan. Melalui analisis kedua parameter tersebut, perusahaan dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai pola kerusakan mesin press dan seberapa efektif sistem pemeliharaan selama ini bekerja. Selain itu, hasil perhitungan MTBF dan MTTR menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengidentifikasi komponen kritis yang memerlukan perhatian lebih, merumuskan strategi perawatan berbasis keandalan, serta menurunkan potensi downtime yang dapat mengganggu stabilitas produksi. Lalu kita masuk pada tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui dan memahami secara langsung sistem operasional serta proses pemeliharaan mesin press di Engineering Department pada PTX atau PT PCI melalui penerapan metode analisis keandalan MTBF dan MTTR. Yang kedua yaitu menganalisis tingkat keandalan dan ketersediaan mesin press berdasarkan data kerusakan aktual sebagai dasar penentuan interval preventive maintenance yang optimal guna mengurangi downtime dan meningkatkan efektivitas mesin. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan pemahaman teknis dan profesional mahasiswa terhadap proses pemeliharaan mesin, pengambilan keputusan teknis, koordinasi kerja, serta penerapan budaya kerja dan keselamatan industri sebagai bekal menghadapi dunia kerja. Lokasi dan waktu penelitian kegiatan magang dilaksanakan pada PT PCI, sebuah perusahaan manufaktur keramik yang berlokasi di Desa Lebani Waras, Kecamatan Waringin Anom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pelaksanaan magang berlangsung selama 4 bulan, terhitung sejak 1 September 2025 hingga 20 Desember 2025. PT PCI merupakan salah satu produsen keramik terbesar di Indonesia berorientasi pada kualitas dan standar mutu tinggi. Lalu metode penyelesaian tugas pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menerapkan metode mean time to repair atau MTTR dan mean time between failure atau MTBF. Data yang digunakan berupa data historis kerusakan mesin press yang meliputi waktu terjadinya kerusakan, durasi perbaikan, serta waktu operasi mesin selama periode pengamatan tertentu. Tahapan penyelesaian diawali dengan pengumpulan dan pengelompokan data downtime dan waktu perbaikan mesin. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai MTTR untuk mengetahui rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan setiap kali terjadi kerusakan. Perhitungan MTBF dilakukan untuk mengetahui rata-rata waktu operasi mesin sebelum mengalami kerusakan berikutnya. Hasil perhitungan MTTR dan MTBF digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi tingkat keandalan mesin dan efektivitas sistem pemeliharaan yang diterapkan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, ditentukan rekomendasi interval perawatan yang lebih optimal guna mengurangi downtime, meningkatkan ketersediaan mesin, serta menjaga kelancaran proses produksi secara berkelanjutan. Lalu kita masuk pada teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu
observasi lapangan. Yang kedua, studi pustaka. Yang ketiga, wawancara. Dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang langsung dari pihak terkait untuk menjelaskan objek yang diteliti. Sumber yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama data jenis kerusakan mesin, data waktu downtime mesin, data unit mesin, data nama mesin, data downtime, data repair minutes, data operation time bulan Oktober 2025. Dan berikut merupakan data breakdown mesin press pada bulan Oktober 2025. Dengan jumlah rekap data yaitu sebanyak 60 kejadian atau perbaikan selama bulan Oktober 2025. Lalu kita masuk pada perhitungan metode MTTR dan MTBF. Mesin bekerja secara normal selama 24 jam non-stop. Diasumsikan mesin berhenti 4 hari yaitu pada hari Minggu dikarenakan tidak ada karyawan yang masuk pada hari tersebut. Total mesin tidak beroperasi selama 4 hari dikalkulasikan ke dalam satuan menit yaitu sebesar 5.760. Untuk operasional 27 hari, total beroperasi selama 1 bulan adalah 38.880 menit. Dengan dapatkan total operation time, maka untuk perhitungan availability adalah didapatkan nilai availability sebesar 93,64%. Dari perhitungan availability didapatkan hasil 93,64%, standar mesin bekerja secara optimal adalah minimal 90%. Maka dapat dikatakan mesin press bekerja cukup optimal dan efektif. Lalu kita masuk pada perhitungan metode MTTR dan MTBF. Berdasarkan hasil perhitungan mean time between failure diperoleh nilai sebesar 703 menit atau setara dengan 11,771 jam atau bisa dibulatkan menjadi 12 jam. Oleh karena itu, kegiatan preventive maintenance berupa pengecekan oli dan pembersihan area mesin press Killen 2 direkomendasikan dilakukan setiap 12 jam sekali, yaitu 2 kali dalam 1 hari. Nilai MTBF yang relatif rendah menunjukkan bahwa tingkat keandalan mesin press masih kurang optimal sehingga diperlukan peningkatan strategi pemeliharaan. Preventive maintenance perlu dilakukan dengan interval waktu yang lebih pendek dari nilai MTBF dan difokuskan pada komponen yang sering mengalami kerusakan seperti silinder press, mold, dan sistem hidrolik. Untuk kesimpulannya, kegiatan magang MBKM pada PTX atau PT PCI memberikan pemahaman langsung mengenai operasional industri, khususnya di Engineering Department. Melalui pemantauan mesin dan analisis MTBF serta MTTR, penulis memahami sistem pemeliharaan mesin press dan menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Analisis kerusakan mesin press periode Oktober 2025 menunjukkan nilai availability sebesar 93,64% dan MTBF sebesar 703 menit atau kurang lebih 12 jam. Hasil ini menjadi dasar penjadwalan preventive maintenance dilakukan dilakukan 2 kali sehari dengan fokus komponen rawan seperti sensor, belt atau area hidrolik. Selama magang penulis terlibat langsung dalam pencatatan downtime, pengamatan kerusakan, dan proses perbaikan mesin. Pengalaman ini meningkatkan pemahaman teknis koordinasi kerja serta kedisiplinan dan keselamatan kerja sebagai bekal menghadapi dunia industri. Baik, begitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.